sekarang kita yang sedang melihat pagi hari ini kami akan sama-sama memuji dan menyembah Bapa. Pada pagi hari ini sama-sama kita sediakan hati kita untuk memuji dan menyembah. Sebelum itu kita doa pembukaan dulu. Saya akan silakan Cikgu Patricia untuk doa pembukaan. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan dan kasih dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena setiap saat kami bernafas ya Tuhan, idola karena Engkau ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, masa dan Engkau sediakan ini juga masa yang sangat indah ya Bapa. Untuk kami dan terus bersekutu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Meskipun dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Nya akan terus menyertai kami. Ya Tuhan, kebaikan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi, Engkau yang campur tangan, Engkau yang memfungsikan dengan Roh Kudus-Nya ya Bapa. Baik yang akan memimpin pujiannya Tuhan, backup singer, pemain pemuzik ya Tuhan. Dan apa yang kami lakukan ya Bapa hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan apa yang kami lakukan ini ya Bapa hanya untuk meninggikan nama Engkau, karena Engkau Raja di atas segala raja ya Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini Tuhan, Kau bungkusi ya Bapa, Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Oh hari terima kasih Tuhan, dan Engkau Allah yang baik, dan Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Meskipun apa yang kami alami pada hari ini, pada zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih segala kebaikan-Mu, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Hai dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, pujian kita yang pertama kita akan nyanyikan lagu Sungai Sukir Citamu. Alright. Suka cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin suka cintamu melimpah dalamku.
serukan nama Tuhan Yesus dengan lagu serukan nama Tuhan.
besar, Kau berkuasa Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ini anak-anakmu berdoa untuk serahkan masa ini untuk kongsian pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami di rumah dan yang sedang bekerja sekarang. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, untuk masa ini saya akan serahkan kepada pastor untuk berikan kongsian pada pagi hari ini. Haleluya. Masa diberikan. Salam semua, Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas pujian penyembahan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua melalui pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Jadi pagi hari ini kita teruskan ibadah online kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mengadakan kebaktian online pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, masa yang kami pergunakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan bersama dengan kami dari awal sehingga selesai, agar semua yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagi para pendengar semua, agar kami diberikan pengertian dan diberkati bersama. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kita dipertemukan di dalam ibadah kita. Puji Tuhan, damai sukacita telah kita rasakan hingga saat ini. Dan sekaligus itu menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus masih tetap menyertai kita semua sampai pada hari ini dan seterusnya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu serta jemaat sekalian, oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, kita berkumpul pagi hari ini semuanya adalah oleh karena Tuhan. Kita dapat mengadakan kebaktian online, semuanya adalah oleh karena Tuhan, yang walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing bersama dengan keluarga tercinta kita, maupun yang beribadah seorang di rumah, kita percaya bahwa setiap kita diberkati bersama-sama. Mari bersama saya lihat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 6 sampai 11, saya baca untuk kita. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu serta para pendengar sekalian, melalui teks firman Tuhan pagi hari ini saya akan membawa kita dengan tema yaitu janji Tuhan kepada muridnya. Janji Tuhan kepada muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ini ditulis oleh Lukas yang ditujukannya kepada seorang yang bernama Theophilus. Di kitabnya yang pertama yaitu Lukas, Injil Lukas, terlebih dahulu ia memberikan beberapa catatan mengenai masa antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus.
yang merupakan hal yang penting sekali bagi para muridnya. Nah, jadi dalam kitab ini juga ada janji Yesus kepada muridnya sebelum dan sesudah Yesus terangkat ke surga. Jadi apakah janji Tuhan kepada muridnya sebelum dan sesudah ia terangkat ke surga? Kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11 ini, kita akan mengetahui janji Tuhan kepada muridnya. Yang pertama, janji Tuhan kepada muridnya adalah memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Kita boleh lihat ayat itu daripada ayat 6 sampai ayat 8a. Janji yang pertama Tuhan kepada muridnya, janji Tuhan kepada muridnya adalah memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Murid-murid berharap bahwa segala kesulitan yang pernah mereka alami akan segera berakhir. Ini yang diharapkan oleh muridnya. Hal ini mereka ungkapkan melalui pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus selaku guru mereka tentang pemulihan kerajaan Israel. Tetapi Yesus menjawab bahwa hal itu ada dalam kuasa Bapa dan mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Hal yang perlu mereka ketahui adalah mereka akan menerima kuasa ilahi dalam pemberitaan Injil, bukan kuasa lahiriah. Ini yang Tuhan Yesus terangkan kepada muridnya pada waktu itu. Nah, setelah kita menerima kuasa, kalau kita perhatikan melalui Roh Kudus, setelah kita menerima kuasa melalui Roh Kudus, kita sudah mempunyai anugerah di dalam kehidupan kita untuk melakukan kebenaran. Nah, jadi kuasa dari Tuhan bukanlah kuasa yang sembarang kita gunakan, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita bukan digunakan dengan sembarang, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah Tuhan memberi kuasa melalui Roh Kudus-Nya kepada kita, Tuhan juga akan menjadikan kita saksinya. Okey. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan yang pertama kepada muridnya adalah, kalau kita lihat, memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Yang kedua, menjadikan kita saksinya. Okey. Apabila kita telah diberikan kuasa melalui Roh Kudus, Dia menjadikan kita saksinya. Ayat 8b dan 9. Ini poin yang kedua, menjadikan kita saksi. Janji Tuhan kepada muridnya yang kedua adalah menjadikan kita saksi. Dengan kuasa itu, mereka akan menyaksikan Kristus mulai dari sekitar Yerusalem, di tempat di mana mereka berada, ke tempat yang lebih jauh lagi, Yudea, Samaria, hingga ke hujung bumi. Membawa kesaksian ini tidak saja akan terbatas, tetapi mencakup seluruhnya. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus naik ke surga. Para pendengar dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan kepada muridnya, agar menjadikan mereka saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke hujung bumi. Nah, pelajaran untuk kita semua sebagai gereja Tuhan pada saat ini, tentunya kita sebagai gereja, kita sebagai anak Tuhan adalah saksi Kristus. Kita adalah saksi, saya dan Anda semua adalah saksi Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan, harus menjadi saksi Kristus, di mana seorang saksi itu adalah saksi yang mengatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, bukan saksi dusta, kan? Saksi adalah orang yang memang melihat kejadian itu. Contoh, kalau kita lihat di mahkamah, biasa dalam mahkamah ada saksi. Saksi bukan orang yang mendengar cerita ataupun kejadian itu berlaku, tetapi melihat dengan mata sendiri. Ini artinya saksi. Itu sebabnya dalam mahkamah, seorang saksi itu adalah orang yang benar-benar menyaksikan kejadian itu. Okey, pukul jam ini saya melihat seperti ini. Saya lihat orang ini seperti ini. Ini adalah saksi.
Kan saksi mata daripada kejadian peristiwa yang berlaku. Nah, jadi Tuhan ingin supaya kita sebagai anaknya menjadi saksinya. Menjadi saksi tentang kebaikan, menjadi saksi akan apa yang Tuhan telah berikan dan lakukan kepada kita sebagai umatnya. Banyak hal yang kita perlu katakan kepada teman-teman seiman. Banyak hal yang perlu kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan, tentang kebaikan pertolongan Tuhan kepada kita. Sebab kita sendiri pernah mengalami hal dan kejadian itu. Bukan orang lain tetapi kita sendiri. Bila kita sendiri yang mengalami keadaannya seperti itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita adalah saksi dan apa yang kita alami kita ceritakan. Ini yang Tuhan janjikan kepada muridnya supaya kita menjadi saksi yang hidup, menjadi saksi daripada peristiwa yang benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, jadi tentunya seorang saksi sudah mengalami, merasakan, mengimani ataupun percaya, melihat atau menyaksikan kebenaran itu, kan? Nah, jadi saksi harus berani menyatakan kebenaran dan berani juga mati demi kebenaran dan fakta yang sesungguhnya. Nah, jadi Yesus yang naik ke surga menjadikan kita saksi Dia di dalam dunia ini. Ini yang harus kita perhatikan, menjadikan kita saksi. Kita adalah saksi Tuhan. Kita pergi untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Memberitakan tentang berita baik itu kepada semua orang. Tuhan sudah dekat katanya. Nah, jadi kita harus menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik itu kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang merana, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang sedang hidup dalam kegelapan. Kitalah saksi untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada mereka. Sebab kita sendiri pernah mengalami hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Kesaksian yang hidup, ini yang Tuhan mau. Jadi janji Tuhan kepada muridnya pada waktu itu juga sampai kepada kita semua pada hari ini sebagai murid-muridnya. Nah, jadi kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan juga janji yang ketiga, Yesus akan datang kembali. Ayat 10 dan 11. Murid-murid sangat takjub dan menikmati peristiwa itu sehingga mereka ditegur oleh seorang berpakaian putih. Mereka ditegur karena mereka hanya terpana, terheran-heran pada peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan lupa akan tugas mereka yang sesungguhnya. Mereka disebut sebagai orang-orang Galilea untuk mengingatkan tugas yang harus mereka selesaikan. Mulai dari daerah kampung halaman mereka bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama dengan caranya naik ke surga, yaitu penuh kemuliaan dan dapat dilihat secara mata kalau kita perhatikan. Nah, jadi saat ini orang Kristen hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita tidak tahu bila Tuhan Yesus itu akan datang ke dalam dunia ini. Kita tidak tahu bila dan masa Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Tetapi yang pasti Dia akan datang. Ini janji, kan? Janjinya bahwa Dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Okay? Sampai sekarang kita menantikan. Dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang patut kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita jangan alpa, supaya kita jangan lalai dalam kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita telah menerima kuasa. Waktu kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus. Dia menjadikan kita saksinya. Kemudian apa yang kita lihat, yang pasti Yesus akan datang kembali. Penantian ini tuh membuatkan kita melakukan hal-hal yang baik. Okay? Hal-hal yang baik.
menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu bila waktunya. Tetapi satu hal, sekali lagi saya katakan di sini, satu hal yang pasti, Allah melalui Roh Kudus telah mempercayakan kuasanya kepada saya dan Anda semua. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan kepada murid-muridnya ada 3 yang kita lihat bersama pada pagi hari ini. Pertama, memberikan kuasa melalui Roh Kudus ayat 6 sampai ayat 8e. Yang kedua, menjadikan kita saksinya ayat 8b sampai 9. Lalu yang ketiga, Yesus pasti akan datang kembali ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Para jemaat dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima janji Tuhan itu. Oleh sebab itu, dengan situasi kehidupan saat ini, apakah kita masih merasakan kuasa melalui Roh Kudus itu? Pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Ataupun apakah kita masih tetap bersabar menantikan kedatangannya kembali? Mari kita jawab pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing dan merenungkannya kembali dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami bersyukur kepadamu pada pagi hari yang indah ini oleh karena firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini akan menjadi dorongan untuk setiap pribadi kami dan akan bertumbuh dalam setiap hati kami supaya sungguh kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Apa yang telah kami lihat janji Tuhan kepada murid-Mu pada waktu itu, demikian juga sampai kepada kami saat ini ya Tuhan Yesus, di mana Engkau memberikan kuasa, Engkau menjadikan kami saksi-Mu, dan yang pasti Engkau akan datang kembali ke dalam dunia ini. Tuhan berkatilah setiap pribadi kami melalui sabda-Mu pagi hari ini. Bersyukur kami sebab berkat penyertaan-Mu dari awal sehingga selesai semuanya dapat berjalan dengan baik. Hamba berdoa bagi setiap pendengar yang telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dimanapun berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau curahkan berkat-Mu kepada setiap pendengar pada pagi hari ini agar diberkati bersama-sama, supaya dalam hidup ini kami akan menikmati berkat-berkat sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan akan menyertai setiap kami mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Berkatilah kehidupan kami pada minggu yang akan datang ini, supaya dalam setiap kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disanjung tinggi. Terpujilah nama-Mu sebab Engkaulah Allah yang layak dengan segala puja, syukur dan hormat kami pada pagi hari ini. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Dengar dan jawablah permohonan doa kami. Sebab semua doa yang kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang.